Diduga selingkuh, ratusan warga di Bojonegoro demo tuntut Sekdes dicopot. Polres Tuban tangkap 2 pembunuh Sekdes Sidonganti, ternyata kakak adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Ratusan warga desa Margo Agung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi demo di balai desa setempat. Demo tersebut menuntut mundur sekretaris desa Sekdes tempat yang diduga melakukan perselingkuhan. Ratusan warga di desa Margo Agung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro Senin siang menggelar aksi di pendopo balai desa setempat. Sejumlah warga sempat tersulut emosi lantaran tuntutan mereka tak diindahkan oleh kepala desa, kades, dan sekdes. Namun usai saling adu argumen hingga beberapa jam, akhirnya tuntutan warga diindahkan oleh Kades Sasminto. Kades resmi mencopot Amirul Wahab dari jabatan sekdes lantaran ratusan warga telah menuntut dan mendatangi balai desa berulang kali untuk pencopotan itu. Perwakilan warga Margo Agung, Sundarto, mengungkapkan ratusan warga yang berbondong-bondong datang ke balai desa ini guna menuntut mundur sekdes yang diduga telah melakukan perselingkuhan dan menghina warga setempat. Sundarto merasa bersyukur lantaran tuntutannya itu diterima oleh Kades secara langsung di hadapan ratusan warga. Ia menilai pemberhentian Amirul Wahab sebagai sekdes Margo Agung akan membuat warga setempat menjadi lebih tenang dan damai. Tuntutan hari ini, Pak? Apa, tuntutan hari ini Pak Wahab sekretaris desa diberhentikan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa hari ini dinonaktifkan dan seterusnya akan diberhentikan. Sesuai dengan harapan warga, Pak? Tuntutannya sudah sesuai dengan harapan, Pak? Sudah sesuai dengan harapan warga. Insya Allah dengan adanya pernyataan Pak Kepala Desa dan keputusan Pak Kepala Desa, insya Allah warga akan semakin tenang dan insya Allah kondusif. Sementara itu, Kades Margo Agung Sasminto menjelaskan sebelumnya pihaknya telah memberikan surat peringatan SP pertama kepada Amirul Wahab. Namun, lantaran warga sudah menuntut berulang kali, akhirnya pihaknya mengambil langkah untuk menonaktifkan sekdes. Menurutnya, langkah ini sebelumnya belum bisa dilakukan. Namun dengan keadaan darurat dan masyarakat telah berulang kali menuntut hal serupa, maka tuntutan penonaktifan Amirul Wahab sebagai sekdes langsung dilakukan. Selain itu, Amirul Wahab juga telah bersedia untuk diberhentikan. Saya selaku Kepala Desa Margo Agung sudah menyampaikan ke masyarakat bahwasanya hari ini, kemarin sudah saya SP1, Mas. Minggu kemarin sudah saya SP1 dan hari ini langsung saya nonaktifkan dan saya sebagai sekdes desa Margo Agung diberhentikan sebagai sekdes desa Margo Agung, Mas Amirul Wahab. Bisa diingat secara aturan itu dicopot atau seperti apa? Secara aturan, kalau secara aturan kan belum bisa, Mas, ya. Tapi ini juga urgent tuntutan dari masyarakat. Kami tidak bisa membendung masyarakat yang seperti sebagainya. Panjenengan sendiri sudah tahu ya masyarakat bagaimana tadi. Saya juga tidak mau disalahkan, tapi dari beliaunya Mas Amirul Wahab, sekdes desa Margo Agung, hari ini juga dia sudah siap diberhentikan sebagai sekdes desa Margo Agung. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, polisi menangkap satu lagi pelaku pembunuhan sekretaris desa Sidonganti, Kabupaten Tuban. Pelaku diketahui merupakan adik kandung dari pelaku utama yang sudah ditangkap sebelumnya. Pembunuhan tersebut direncanakan pelaku utama lantaran sakit hati terhadap korban yang pernah berselingkuh dengan istrinya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap kakak adik pelaku pembunuhan sekretaris desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Agus Sutrisno, 33 tahun. Kedua pelaku masing-masing bernama Jano, 46 tahun, dan Nardi, 43 tahun, warga desa Guwo Terus, Kecamatan Montong, Tuban.
Kedua tersangka menyerahkan diri ke polisi setelah sempat melarikan diri dan bersembunyi. Tersangka Jano menyerahkan diri terlebih dahulu setelah menghabisi nyawa korban. Sementara Nardi yang sempat bersembunyi di kawasan hutan baru menyerahkan diri 4 minggu pasca kejadian. Kasat Reskrim Polres Tuban, Ibtu Rianto mengungkapkan pembunuhan sadis ini telah direncanakan tersangka secara matang. Korban yang hendak berangkat kerja mengendarai sepeda motor dibuntuti kedua tersangka. Di tengah perjalanan, korban ditabrak tersangka Jano menggunakan mobil pickup. Dalam kondisi jatuh, korban dibacok tersangka berulang kali menggunakan parang. Korban sempat melarikan diri menuju ladang kosong namun terus dikejar tersangka. Akibatnya, korban tewas bersimbah darah di ladang kosong. Pembunuhan sadis ini berlatar belakang asmara dan sakit hati. Tersangka Jano mengetahui korban pernah berselingkuh dengan sang istri. Tersangka dibantu adiknya kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan sebilah parang, rekaman CCTV tersangka membuntuti korban dan sejumlah pakaian. Si tersangka 1 dan tersangka 2 membagi tugas merencanakan yang akan melaksanakan eksekusi yang korban. Terus waktu eksekusinya itu dan perannya dan? Untuk si tersangka 1, Jano, si saudara Jano menabrak sepeda motor korban ya, dengan cara menabrak sepeda motor korban KLX warna kuning yang sekarang sudah ada di sana. Kemudian mereka jatuh, kemudian mereka mengejar dan dibacok pakai parang ini. Ini yang saudara Jano. Kalau Nardi perannya? Kemudian kalau saudara Nardi, dia membuntuti dari belakang. Artinya setelah di TKP, kemudian menurut pengakuan daripada saudara Nardi, dia memukul pakai kayu. Hubungan keduanya apa, Ren? Hubungan dari kedua tersangka adalah saudara kandung. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Kedua tersangka terancam dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyerahkan 43 surat keputusan SK pensiun kepada PNS di lingkup Pemkab setempat. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Nurul Azizah kepada PNS mulai dari Sekretaris Dinas, Kasubag, Kasih Kecamatan, pejabat fungsional, guru, kepala sekolah hingga tenaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan setempat menyerahkan surat keputusan SK pensiun kepada PNS di lingkup Pemkab setempat di Pendopo, Malawapati pada hari Senin. Ada sebanyak 43 PNS yang menerima SK pensiun, diantaranya PNS Jabatan Sekretaris Dinas, Kasubag, Kasih Kecamatan, pejabat fungsional, guru, kepala sekolah, dan tenaga kesehatan. Penyerahan SK pensiun secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris Daerah Nurul Azizah. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS dinyatakan pensiun berumur 58 tahun bagi pejabat pengawas dan administrasi, serta umur 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, penyerahan SK pensiun sebagai salah satu bentuk penghargaan atas pengabdian serta kerja keras mereka selama bertugas di Pemkab Bojonegoro. Aan menambahkan setiap bulan pihaknya menyerahkan SK pensiun kepada 40 hingga 60 PNS. Sedangkan sepanjang tahun 2023 ini sudah dilakukan penyerahan SK sebanyak 561 kepada ASN yang pensiun. Saat ini yaitu penyerahan SK pensiun seluruh PNS yang masa purna tugas tahun 2023 khususnya bulan November, penyerahan SK pensiun.
Ini ada berapa banyak pensiun Pak SK yang diberikan? Ada 43 orang untuk periode November ini. Terdiri dari apa saja Pak mungkin di lingkup? Ada beberapa pejabat, ada sekretaris dinas, ada kasih kecamatan, ada kasubag, ada fungsional, guru, kesehatan, kepala sekolah, dan juga pelaksana. Untuk sejauh ini Pak, dalam 1 tahun sudah ada penyerahan SK berapa banyak Pak? Kita melaksanakan penyerahan SK itu tiap bulan. Tiap bulan rata-rata sekitar 50, 60, 40. Ya. Untuk tahun ini perkiraan sekitar 561 orang. Sesuai dengan data penjagaan pensiun 561 orang. Pemkab Bojonegoro berharap meskipun sudah purna tugas, para pensiunan tersebut nantinya bisa mendukung program pemerintah. Edo Judialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, kecelakaan beruntun 4 motor di Ngawi, 2 orang tewas, 2 lainnya luka-luka. Informasinya hadir sesaat lagi. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini. Mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil.
Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ngawi, Madiun. Akibat kecelakaan ini, 2 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya luka-luka. Tangis Mirun, 55 tahun, warga desa Munggut, Kecamatan Padas Ngawi, pecah setelah melihat anaknya Ahmad Khairuddin, 15 tahun, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ngawi Madiun, tepatnya di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Minggu dini hari. Kecelakaan yang melibatkan 4 sepeda motor tersebut juga menewaskan Rohmat Susilo Hartoyo, 41 tahun, seorang satpam pabrik warga Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kedua korban tewas langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara 2 orang pengendara lainnya yang mengalami luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk pertolongan medis. Isna Khairul Fahrudin, salah satu korban selamat, menceritakan kecelakaan bermula saat 3 kendaraan beriringan melaju dari arah Madiun menuju Ngawi. Dari arah berlawanan, melaju sepeda motor yang dikendarai Rohmat Susilo Hartoyo, satpam pabrik, dengan kecepatan tinggi dan terjadi adu banteng. Keempat pengendara masing-masing terpental, 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. 4 kalau tidak salah. 4 motor. Itu dari arah mana, Mas? Saya sama teman-teman saya arah timur mau ke barat. Terus yang satunya itu ke barat mau ke timur. Itu gimana bisa kecelakaan itu? Jatuh atau gimana? Senggolan? Adu banteng. Oh, adu banteng. Dari arah berlawanan ya? Itu ngebut, Mas? Paling gas 80-an, Pak. Jenengan luka apanya, Mas? Ini. Tangan sama kaki ya? Tangan sama kaki. Sama dagu juga. Tadi sempat ada yang meninggal nggak, Mas? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertabrak dam truk di jalur poros Pantura Lamongan Babat pada Senin pagi. Kecelakaan ini terjadi akibat ban dam truk yang tiba-tiba meletus hingga oleng dan menabrak pemotor di depannya. Kecelakaan ini terjadi di jalur poros Pantura Lamongan Babat, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan pada Senin pagi. Sebuah dam truk menabrak sepeda motor hingga terseret beberapa meter. Kecelakaan ini bermula saat dam truk Nopol W9280UG yang dikemudikan Martin Beni, warga Desa Brangkal, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Babat menuju Lamongan Kota.
Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba ban depan truk meletus. Mendengar suara letusan, sopir langsung banting setir ke arah kiri. Namun sopir tidak melihat jika di depan ada sepeda motor Nopol S 2534 AAK yang dikendarai oleh Marjani, warga desa Cendoro, Kecamatan Palang, Tuban. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban bersama motor yang dikendarainya masuk ke dalam kolong dump truck dan sempat terseret beberapa meter dari titik awal tabrakan. Bisa kami jelaskan selaku petugas yang mendatangi TPTKP, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya jurusan Babat Lamongan, TKP Desa Plosolayu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, yang terjadi sekira pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, melibatkan truk dump tronton dengan nopol W9280UG dengan sepeda motor nopol S2354 AAK yang terjadi menurut keterangan saksi di tempat kejadian perkara diawali dari adanya ban meletus sehingga terjadi tabrak depan belakang. Untuk korbannya dan dari hasil TPTKP awal yang kami lakukan, saat ini teridentifikasi satu korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor. Untuk identitas masih dalam penyelidikan. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Oleh petugas, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara dump truck dan motor yang terlibat kecelakaan diamankan petugas ke Pos Lantas Terminal Bus Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Beralih ke berita lainnya pemirsa, KPU Kabupaten Ngawi meminta seluruh partai politik di wilayah setempat untuk segera melaporkan rekening khusus dana kampanye. Hingga kini masih ada 4 parpol yang belum menyerahkan dengan batas akhir tanggal 27 November 2023 mendatang. KPU Kabupaten Ngawi meminta seluruh partai politik di wilayah setempat untuk segera melaporkan rekening khusus dana kampanye. Hal tersebut berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu, yang mengenai setiap partai politik peserta pemilu diwajibkan membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye RKDK. Dari 15 parpol peserta pemilu 2024 di Kabupaten Ngawi, hingga kini masih ada 4 parpol yang belum membuka rekening khusus dana kampanye. Komisioner KPU Ngawi, Aman Ridho Hidayat menjelaskan, mekanisme dalam pembuatan RKDK yakni parpol bersurat ke KPU untuk meminta surat keterangan sebelum membuka RKDK pada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara Himbara. Penyerahan RKDK bersifat wajib, maka jika tidak dilaporkan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu. Menurutnya, batas akhir pelaporan RKDK pada tanggal 27 November 2023 mendatang. Hingga kini terdapat 4 parpol yang belum melaporkan, yakni Partai Garuda, PBB, PKN, dan PDI Perjuangan. Di antara sekian tahapan, ada tahapan yang harus dilampaui oleh peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai, berkaitan dengan tahapan laporan dana kampanye. Dalam hal ini adalah yang pertama, partai politik ini harus membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. RKDK ini ketentuannya adalah membuat rekening baru, yang mana rekening ini khusus diisi untuk kepentingan dana kampanye. Jadi tidak boleh dicampur adukkan dengan anggaran yang lainnya atau dana yang lainnya. Jadi khusus untuk pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Ketentuannya dalam jadwal ini, ketika peserta pemilu atau partai politik ini ditetapkan bulan Desember yang lalu, setelah itu diharapkan bisa membuat rekening khusus dana kampanye sampai dengan batas akhirnya adalah 1 hari menjelang masuki tahapan kampanye, yaitu tanggal 27 November. Nah, di Kabupaten Ngawi, dari sekian partai, 15 partai yang mempunyai caleg di sini, sampai dengan hari ini sudah ada 11 partai politik yang
membuat rekening dana kampanye. Karena mekanismenya adalah pembuatan rekening dana kampanye ini dimulai dari pihak partai meminta surat permohonan pengantar kepada KPU, kemudian KPU membuat pengantar kepada bank yang dituju untuk pembukaan rekening dana kampanye. Ridho menambahkan, sementara sesuai ketentuan untuk batasan sumbangan dana kampanye dari perorangan maksimal 2,5 miliar dan kelompok 25 miliar rupiah. Dana kampanye juga dapat diterima dari perusahaan atau badan usaha non-pemerintahan. Tidak hanya buat sumbangan, juga bisa masuk dalam bentuk jasa. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Informasi mengenai kisah tunadaksa di Tuban, 20 tahun menjadi pemanjat pohon siwalan, akan kami berikan usai jeda pariwara. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV?
Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Keterbatasan fisik tak menghalangi semangat untuk menjalani hidup. Di Kabupaten Tuban, seorang tunadaksa telah 20 tahun menggeluti profesi sebagai pemanjat pohon siwalan. Meski hanya dengan satu kaki, pria 50 tahun ini setiap harinya bisa memanjat hingga 5 kali pohon siwalan setinggi belasan meter untuk mengambil legen. Keterbatasan fisik tak menghalangi semangat Warsito 50 tahun dalam menjalani hidupnya. Sehari-hari, tunadaksa asal desa Kasiman, Kecamatan Kerk, Kabupaten Tuban ini memanjat hingga 5 pohon siwalan untuk menyadap nira demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hanya dengan satu kaki, pria 50 tahun ini setiap harinya bisa memanjat pohon siwalan setinggi belasan meter untuk mengambil air legen yang dihasilkan pohon siwalan. Begitu sampai di atas pohon, Warsito langsung mengambil wadah yang digunakan untuk menampung tetesan getah pohon siwalan. Tanpa proses tambahan, cairan getah yang terkumpul langsung bisa dikonsumsi. Sepintas, legen memang berwarna agak keruh, namun warna keruh dan berbusa seperti ini adalah kualitas asli tanpa campuran air maupun pemanis buatan. Warsito mengaku sudah melakoni pekerjaan sebagai pemanjat pohon siwalan sejak 20 tahun silam. Dalam cuaca normal, ia mengaku tidak kesulitan memanjat pohon siwalan dengan tinggi antara 15 hingga 30 meter. Namun jika kondisi hujan, batang pohon siwalan akan menjadi licin sehingga sulit untuk dipanjat. Meski demikian, tekad yang kuat untuk menghidupi istri dan satu anaknya membuat Warsito konsisten menggeluti profesi ini. Manjat Bogor ini sudah berapa tahun? Kalau saya ya 20 tahun. Sudah 20 tahun? Iya. Ini berapa pohon biasanya yang dipanjat? 5. Dalam sehari itu 5 pohon dapat berapa ini? Ya belum tentu, kadang dapat 15 botol itu. Ini yang beli biasanya dari mana? Orang jauh-jauh Pak. Oh, dari jauh yang beli? Iya. Itu satu botol harganya berapa? 12.500 sekarang. Bagi masyarakat setempat, legen hasil sadapan Warsito terkenal manis dan segar. Bahkan, warga rela menunggu di bawah pohon untuk membeli legen yang dibanderol dengan harga Rp12.500 per botolnya ini. Kok lebih milih beli legen di sini ketimbang di tempat lain? Iya, di sini enak. Oh, rasanya lebih enak, iya. Segar. Ini sering beli di sini, Bu? Iya, sering. Ini rencana untuk kapan nanti dibawa pulang? Itu untuk minum di rumah. Dalam sehari, Warsito mampu mendapatkan legen sebanyak 15 botol dari 5 pohon siwalan yang dipanjatnya. Sementara itu, jika musim pohon siwalan minim getah, Warsito juga menggeluti profesi buruh tani untuk menghasilkan uang.
Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang warga di Kabupaten Situbondo berhasil menekuni bisnis produksi kerupuk rumahan. Dalam sebulan, hasil pemasaran kerupuk siap makan dan kerupuk mentah ini mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah tempat produksi kerupuk rumahan UDDNL Putra milik Fitria Anggun Maulida, warga Dusun Nyamplung, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Kerupuk kaya rasa yang diproduksi ini ternyata tak hanya diminati pasar lokal Situbondo, melainkan juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Untuk mencukupi target pesanan, Fitria harus mempekerjakan belasan warga sekitar dalam proses pembuatan produksi kerupuknya. Produksi berbagai macam kerupuk, mulai dari rasa kerang, ikan teri, terasi, dan udang rebon dilakukan secara manual dan menggunakan mesin. Selain mampu melayani pembeli lokal di Kabupaten Situbondo, kerupuk kaya rasa ini mampu menembus pasar Pulau Dewata Bali, Medan Sumatera, hingga Kalimantan dan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dalam sehari, rumah produksi kerupuk ini mampu mengolah bahan baku antara 1 sampai 2 kuintal. Sedangkan bahan baku utama yakni tepung tapioka, tepung terigu, udang serta ikan laut yang diolah secara higienis. Untuk bahan-bahannya saya itu ada 4 varian. Yang pertama itu yang best seller itu ada kerupuk kerang, terus ada teri, ada terasi, dan ada udang rebon. Untuk bahan-bahannya itu ya ada tepung tapioka, ada tepung terigu, terus ada bahan utamanya itu ada kerang, teri, terasi, dan juga udang rebon. Kemudian juga ada bawang putih dan penyedap rasa. Untuk rasa-rasa macam kerupuknya ada berapa? Masih ada 4, Pak. Apa saja? Ada seperti yang saya katakan barusan itu ada terasi bawang, ada kerang bawang, ada udang rebon, dan juga ada teri Medan. Hasil produksinya ini sudah dikirim kemana saja? Untuk pengirimannya itu ini kan masih pemula ya Pak ya, masih lokal untuk wilayah Mimbo, Sukorjo, Sembagus, dan juga dikirim ke Bali, kemudian ada ke Medan, juga ada ke Sumatera dan Kalimantan. Untuk konsumsi warga Situbondo, harga jual kerupuk masak dengan 4 varian rasa dibanderol harga Rp1.000 saja. Sedangkan kerupuk mentah yang dipasarkan di luar Kabupaten Situbondo dijual dengan kemasan setengah kilogram seharga Rp15.000. Dari produksi kerupuk ini dalam sebulan Fitria mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Andi Nurholis, JTV, Situbondo. Pemirsa, jajaran Babinsa Kodim 0813 Bojonegoro secara serentak menggelar kegiatan penguatan bela negara bagi generasi muda sejak dini, khususnya di kalangan pelajar di tingkat SMP di 8 lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang berkarakter baik, tangguh, dan berjiwa patriotisme. Dalam kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ini juga dilaksanakan sosialisasi dalam rangka upaya mencegah kasus perundungan atau bullying yang dewasa ini marak terjadi di kalangan pelajar dengan harapan semua siswa dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Adapun kegiatan penguatan bela negara yang diikuti tak kurang dari 2.000 pelajar ini bermaterikan wawasan kebangsaan, wasbang, pelatihan baris berbaris dasar dan funkim atau ketangkasan. Kegiatan berbasis kelompok ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 1 Bojonegoro, SMP Negeri 1 Balen, SMP Negeri 1 Boronong, SMP Negeri 1 Kasiman, SMP Negeri 1 Gayam,
SMP Negeri 1 Margomulyo, SMP Negeri 1 Ngeraho, dan SMP Negeri 1 Bubulan. Selaku pemateri Wasbang dalam kegiatan ini adalah Bati Puanter, staf teritorial Kodim 0813 Bojonegoro, Serma Agustanul Anwar. Berpesan kepada para siswa untuk berperilaku sopan, selalu peduli sesama teman, saling menghargai perbedaan, menjunjung tinggi disiplin, dan mematuhi aturan-aturan sekolah. Selain itu juga menekankan akan pentingnya tidak terlibat dalam tindakan perundungan. Dengan kegiatan ini diharapkan kasus bullying atau perundungan tidak terjadi di sekolah karena bisa berdampak buruk baik secara fisik maupun mental. Hal ini juga dapat berpotensi merusak masa depan adik-adik. Sehingga mereka mengajak semua siswa untuk bersama-sama menjunjung tinggi aturan sekolah dan menjadi pelajar yang bermoral dan berpendidikan untuk berkontribusi pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Memang di SMP 1 sebenarnya untuk pemantapan seperti ini kita sudah memiliki namanya kesepakatan ya. Kesepakatan dengan wali murid, kesepakatan dengan anak-anak, kesepakatan dengan pihak sekolah. Yang intinya bahwa kita untuk bisa mentaati apa yang menjadi kesepakatan atau tata tertib sekolah. Ini tiap 2 minggu sekali kita beri poin. Nanti yang kiranya di poin itu masih melanggar kita berikan pendampingan. Namun sebatas internal. Akan lebih baik lagi jika kegiatan ini ada pihak-pihak yang saling berkolaborasi dengan dinas, dengan teman-teman dari Kodim maupun dari pihak lain. Ini akan menambah semangat anak-anak untuk bagaimana mencintai bangsaannya. Kegiatan tersebut dinilai sejalan dengan program yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah. Sehingga dengan adanya pendampingan TNI melalui kegiatan penguatan bela negara ini, tentunya akan semakin menjadikan karakter para siswa lebih mantap lagi dan mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Kegiatannya adalah kegiatan penguatan dengan materi yang kami kasih, diantaranya yang pertama adalah PBB dasar, yang kedua ada fan game atau permainan ketangkasan, yang ketiga adalah tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara, plus ditambah dari materi kami yaitu terkait bullying. Tujuannya dengan penguatan bela negara ini adalah membekali para adik-adik kita, siswa-siswi ini dengan materi-materi yang bermanfaat nantinya, membentengi mereka, membentuk mereka disiplin, punya karakter yang baik, yang bagus, tentunya biar mereka saling menghargai satu sama lain, jangan saling membuli, jangan saling menghina, ataupun yang lain sebagainya. Biar mereka kita jadikan sebagai penerus generasi muda dan mempunyai wawasan kebangsaan yang luas, cinta tanah air, dan mencintai sesama dan menyayangi sesama temannya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.